Pendidikan anak usia dini atau yang dikenal dengan PAUD merupakan pondasi penting dan utama untuk mengembangkan pertumbuhan dan perkembangan anak. Mengingat pentingnya lembaga PAUD, maka sudah seharusnya lah kita peduli dengan keberadaan lembaga PAUD, terutama di daerah pelosok desa. SPS Mutiara Insani adalah salah satu lembaga PAUD non-formal yang terletak di pelosok desa, tepatnya di RT 58 RW 13 Dusun Ngandong, Desa Siki, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek. Sebelah timur berbatasan dengan Dusun Nguloh, Desa Siki, Kecamatan Dongko. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Tangkil, Kecamatan Panggul. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Sidomulyo, Kecamatan Pule. Dan sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Manggis, Kecamatan Panggul. Berada di daerah yang sulit jangkau dengan dikelilingi pegunungan, jalanan terjal yang penuh dengan bebatuan, serta pemandangan tebing dan jurang yang mengerikan, SPS Mutiara Insani berdiri sejak tahun 2009 di bawah Yayasan Tim Penggerak PKK Kabupaten Trenggalek. Di awal berdirinya PAUD ini hanya dengan menumpang di rumah warga yang sukarela meminjamkan untuk pendidikan anak usia dini. Namun demikian tidak mengurangi semangat belajar anak-anak dan semangat mengabdi bagi para gurunya. Seiring berjalannya waktu, alhamdulillah proses kegiatan belajar mengajar PAUD Mutiara Insani berkembang dengan pesat dan mendapatkan perhatian, mendapatkan bantuan gedung, sehingga proses belajar mengajar lebih semangat lagi meskipun berada di tempat yang sulit jangkau. Namun demikian tidak bisa dipungkiri, kadang-kadang menjadi guru PAUD memang bukanlah suatu pilihan, melainkan sebuah keterpaksaan. Hal ini mengingat gaji guru PAUD yang relatif sangat rendah dibandingkan dengan besarnya amanah dan tanggung jawab yang harus diemban. Berbeda dengan guru PAUD SPS Mutiara Insani ini adalah Bu Marmi dan Bu Ari yang telah mengabdikan diri sebagai guru PAUD sejak tahun 2009. Menjadi guru PAUD adalah panggilan hati. Beliau mengabdi dengan tulus ikhlas tanpa batas. Dengan penuh kesabaran, beliau mendampingi anak-anak bermain dan belajar meskipun dengan berbagai permasalahan. Sebelum berangkat ke PAUD, Bu Marmi selalu menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu sebagai ibu rumah tangga. Pagi-pagi beliau sudah masak dan menyiapkan sarapan untuk keluarganya. Tidak berhenti sampai di situ saja. Selesai mengerjakan pekerjaan rumah tangga, sebelum berangkat mengajar di PAUD, Bu Marmi mencari rumput untuk pakan kambingnya ke hutan terlebih dahulu. Menjadi guru PAUD di pelosok desa memanglah tidak mudah. Banyak sekali rintangan yang harus dihadapi, mulai dari sulitnya lembaga yang sulit jangkau, kesadaran masyarakat yang kurang, serta cibiran negatif dari tetangga karena gajinya yang relatif rendah. Badhe tindak PAUD ngajar nggih, Bu? Nggih, Mbak. Halah Bu dadi guru PAUD ki lho bayarane piro kok gelemen panas-panas. Ngopeni anake wong. Paling tiga tumbas skincare ora cukup. Ora tuku skincare, wong digawe tuku micin ora cukup kok. Nggih Mbak, mboten napa-napa. Gusti Allah mboten sare. Kula tak budal teng PAUD rumiyin nggih. Asalamualaikum. Waalaikumsalam.
Belum lagi kalau musim hujan tiba, banyak jalan yang tertutup tanah longsor sehingga harus memutar arah jalan yang lebih jauh jarak tempuhnya. Dan alhamdulillah, berkat semangat dan perjuangan yang luar biasa dari para guru PAUD, dukungan dari masyarakat, lembaga sekolah dasar terdekat, serta dukungan dari dinas terkait yang selalu memotivasi SPS Mutiara Insani, meskipun berada di pelosok desa sudah terakreditasi B dan sering mengikuti kegiatan perlombaan, baik perlombaan di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, maupun perlombaan di tingkat nasional. Semangat untuk para pejuang PAUD, tetaplah mengabdi dengan ikhlas tanpa batas untuk menjadi petani karakter yang menabur benih kebajikan untuk ditunai di masa depan. Alhamdulillah Bu Ari, Bu Marni, sudah hampir 15 tahun kita mengabdikan diri sebagai guru PAUD di SPS Mutiara Insani ini. Ya, sudah barang tentu banyak sekali rintangan dan hambatan yang kita lalui bersama-sama. Tapi tetap semangat, kita harus tetap mendampingi anak-anak kita untuk menghantarkan mereka ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tapi jujur loh Bu, Ada apa? kadang-kadang saya itu juga merasa sedih sekali Kenapa? dengan gaji yang sangat sedikit. Terus apalagi ketika hujan itu saya harus melewati jalannya naik gunung turun gunung. Terus ketika hujan itu kan pasti banjir ya, itu tidak bisa melewati jalan itu, Harus bermutar. harus putar balik Iya. ke lewat desa yang lainnya. Ya, saya paham. Karena memang lokasi PAUD Mutiara Insani ini berada di pelosok desa yang sangat sulit untuk dijangkau. Sudah seringkali kita harus memutar haluan, cari jalan yang lebih aman lagi karena ada longsoran. Tetapi itu kita jangan sampai menyurutkan semangat kita. Semangat untuk kita. Iya Bu, betul apa yang dikatakan Bu Ari. Kalau saya itu ya, sepeda saya itu cuma satu, saya harus mengalah yang dipakai untuk anak saya. Saya harus jalan kaki, apalagi kalau hujan, itu jalannya sebelah sini itu sering longsor, jadi saya harus putar balik lewat jalan yang sana lebih jauh dari sana. Ya, saya paham. Saya tahu Bu Marni, kalau seandainya saat ini memang rezeki kita ditakdirkan oleh Allah memang seperti ini takarannya, tapi yakin saja pasti ada jalan rezeki yang lain yang insya Allah akan mencukupi semua kebutuhan kita. Tapi ya Bu ya, kadang kita kan Masih dihina dihina orang. Ya. Itu kan di hati itu kan rasanya sedih sekali Bu. Saya bisa memahami apa yang penjenengan rasakan. Saya pun juga merasakan seperti itu. Kita sudah berusaha untuk menata hati ini, untuk berusaha untuk ikhlas, tetapi ada saja yang mencemooh kita. Iya, betul. Bahkan mereka selalu bilang gaji PAUD berapa, apa Betul, bisa Bu, digunakan iya. untuk Hampir beli setiap skincare. hari itu Bu. Abaikan saja, itu hanya kerikil kecil dibandingkan dengan tabungan yang bisa kita panen di depan nanti. Itu tidak akan ada artinya apapun. Tetap semangat untuk mengabdi kepada PAUD, mengabdi dengan ikhlas tanpa batas. Jangan pernah bosan menjadi petani karakter ya. Iya Bu. Menjadi petani karakter yang menanam benih kebajikan yang bisa ditunai oleh mereka di masa depan. Kita harus bangga. Ini merupakan suatu anugerah karena kita diberi kesempatan oleh Allah untuk mendampingi putra-putri bangsa. Siap? Siap Bu. Oh iya Bu Ari, Bu Marni, jangan lupa manakala kegiatan pembelajaran sehari-hari itu seperti hari ini, setelah anak-anak pulang, kita harus mengevaluasi dan mempersiapkan kegiatan esok hari. Hari ini apakah sudah disiapkan RPPH-nya? Sudah Bu.
Ya, jadi RPPH itu jangan sampai bertentangan dengan RPPM-nya. Modul ajar itu harus benar-benar sesuai dengan kurikulum yang ada. Jangan sampai meskipun kita ada di PAUD pelosok kemudian ngajarnya seenaknya sendiri. Jangan sampai kita harus mengajar sesuai dengan kelompok usianya. Karena perkembangan dan pertumbuhan anak itu akan berbeda-beda sesuai dengan kelompok umurnya. Jadi semangat. Oh iya Bu, alhamdulillah ketika kita bersemangat berusaha untuk ikhlas tanpa batas, sekarang pertumbuhan PAUD Mutiara Insani ini meskipun ada di pelosok desa dan di tempat yang sulit jangkau, tapi kita selalu tidak ketinggalan. Panjenengan masih ingat ketika kita tahun 14 diberi kesempatan untuk mengikuti lomba di tingkat kabupaten, lolos masuk ke provinsi, dan alhamdulillah kita lolos masuk ke nasional. Berarti Gusti Allah mboten sare nggih. Kalau kita selalu ikhlas menata hati, selalu bersemangat untuk menjadi petani karakter yang menanam benih kebajikan, maka akan ada 1000 jalan yang terbentang yang akan ditawarkan oleh Allah. Semangat untuk kita semua. Dengan bergandengan tangan, mari bersemangat mengabdi dengan ikhlas tanpa batas. SPS Mutiara Insani,